Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil tema Hyperloop Technology. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Iksan Maulana Ifandi, NIM 206. Untuk saya Muhammad NIM 25 40 35. Oh, maaf, itu untuk rekan saya mungkin sinyalnya lagi jelek. Saya perkenalkan yang ketiga Muhammad Rizky Chandra, NIM 104. Yuk, bisa langsung saja ke bagian materi presentasi. Perhatikan video berikut. Oke, saya stop. Jadi dalam hal ini terdapat beberapa komponen seperti panel surya dan kapsul, kemudian terbungkus dalam sebuah tabung yang ditopang oleh beberapa pilar. Nah, di hal tersebut dinamakan sebuah hyperloop, di mana hyperloop merupakan lebih cepat, kemudian loop itu tak terhingga. Jadi kapsul yang berada di dalam tabung ini digerakkan menggunakan panel surya dengan kecepatan yang mampu melebihi kecepatan pesawat komersial. Next. Hyperloop merupakan teknologi baru yang terdapat dalam transportasi umum jarak jauh. Kemudian terdiri dari beberapa tabung yang bertekanan rendah dengan kapsul yang diangkut pada kecepatan rendah dan tinggi di sepanjang tabung. Kemudian memiliki kecepatan sebesar 500 mph dengan yang merupakan kecepatan tertinggi setelah kecepatan dari pesawat komersial. Next. Hyperloop dikembangkan oleh Elon Musk sebagai pendiri Tesla dan PayPal. Elon Musk menggunakan atau mengembangkan Hyperloop sebagai transportasi alternatif berupa kereta dengan kecepatan tinggi namun tetap berada dalam tabung yang tertutup, di mana pod ini atau kapsul ini memiliki kecepatan yang tinggi. Next. Next one. Hyperloop dikembangkan pertama kali diciptakan oleh insinyur mesin Inggris bernama George Wheeler tahun 1812. Kemudian perkembangan tersebut mulai dirintis oleh Elon Musk tahun 2012. Hyperloop merupakan transportasi penumpang dan barang yang diusulkan oleh tim gabungan Tesla dan SpaceX. Hyperloop terdiri dari tabung tertutup di mana pod dapat bergerak bebas dari hambatan udara atau gesekan yang membawa orang atau barang dengan kecepatan tinggi, namun hal tersebut diklaim sangat efisien. Next. Apa yang membedakan dengan transportasi umum lainnya? Jadi dapat kita amati bahwa kecepatan dari pesawat yang dibutuhkan sebesar 500 hingga 600 mph, yang dimana mampu menandingi dari kereta Hyperloop ini, di mana dia memiliki 500 hingga 550 mph. Namun pada jangka waktu tertentu maka bisa memiliki kenaikan hingga 2% dari kecepatan pada pesawat komersil. Next. Mechanism of Hyperloop Train Technology. Hyperloop train menggunakan jenis elektrodinamik suspensi atau EDS atau elektromagnet superkonduktor pada kereta dan rel untuk menciptakan gaya saling berlawanan sehingga kereta dapat melayang. Berbeda dengan electromagnetic suspension atau elektromagnetik pada kereta yang dikendalikan secara elektronik untuk menarik kereta pada baja magnetik. Berikut skenario dari Hyperloop Train Technology ya. Kapsul melayang mengurangi gesekan yang meningkatkan efisiensi.
Menerapkan electromagnetic propulsion memungkinkan transportasi bebas emisi, pemanfaatan energi alternatif, dan otomatisasi sistem minimal biaya operasional, berada pada lingkungan kedap udara dan terlindung dari cuaca dan persimpangan lalu lintas. Ini berikut merupakan konsep kerja dari Hyperloop Technology. Di sini sesederhananya menggunakan konsep medan magnetik. Jadi baterai tersebut dapat berjalan dengan adanya magnet dan tembaga. Kita percepat saja. Lanjut. Di sini terdapat komponen untuk Hyperloop thread. Yang satu yaitu tabung atau tube. Untuk pertama, tube atau tabung ini merupakan komponen yang paling penting yang ada di dalam Hyperloop karena itu terbuat dari sistem dari baja yang berupa dua tabung dan disambungkan secara bersamaan atau atas bawah menggunakan teknik pengelasan untuk memungkinkan perjalanan kapsul di kedua arah dan ditopang dengan bantuan pilar terpisah sejauh 30 meter. Diameter dalam tabung yaitu 2,23 meter. Untuk luas penampangnya yaitu 3,91 meter persegi. Dan untuk tekanan pada tube ini yaitu sebesar 100 PA. Dan terdapat juga panel surya ini untuk memberikan atau menghasilkan daya ke seluruh sistem. Ini terdapat bagian pada tabung atau tube-nya. Untuk yang kedua yaitu kapsul, yaitu memiliki kapasitas mengangkut 28 penumpang sekaligus dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di sepanjang tabung. Akselerator linear yaitu magnetik ini digunakan untuk mempercepat kapsul yang dipasang di berbagai stasiun pada tabung Hyperloop. Di setiap kapsul ini dipasang rotor pada bagian bawah dan untuk statornya sendiri pada bagian dinding tabung. Dan terdapat di bagian kompresor ini yaitu dipasang pada sisi dinding sisi depan kapsul yang fungsinya ini untuk menghisap udara dan mentransfer pada bantalan udara yang menopang berat kapsulnya. Dan di bagian nozzle di bagian ekor ini memerluas aliran yang menghasilkan daya dorong mengurangi sebagian kecil dari aerodinamis dan tarikan bantal. Di mana untuk udara tabung ini yang dikompresi dengan rasio 20/1 melalui kompresor aksial dengan kapasitas 60% dari udara yang dilalui. Pada bagian suspensi ini yaitu untuk keandalan dan keamanan tujuan yang gunanya pada bantalan udara ini digunakan untuk menawar stabilitas pada hambatan yang karena kekuatan yang sangat tinggi, bantalan suspensi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pada kecepatan sangat tinggi dan didorong untuk menjauh karena tekanan yang meningkat untuk menciptakan ketidaknyamanan yang besar bagi
Nah, Hyperloop ini mengapung di atas permukaan susunan beberapa SKI pada bantalan udara. Untuk yang keempat yaitu populasi. Pada populasi ini sangat penting, yaitu merupakan untuk komponen penting dari sistem Hyperloop, yaitu gunanya untuk mempercepat serta memperlambat kapsul dari 0 hingga 30 mph. Dan untuk membantu kapsul untuk mempertahankan kecepatan yang sangat dibutuhkan daerah perkotaan maupun di daerah perbukitan. Untuk cara kerjanya yaitu untuk melalui motor induksi linear yang gunanya untuk menurunkan biaya bahan bakar dan mengurangi berat kapsul di kapsul. Hyperloop Technology for Future. Jadi hyper teknologi untuk masa depan itu nantinya memiliki 4 visi misi ya. Yang pertama kecepatan dalam bepergian, 2 desain yang lebih sistematis, ketiga kapasitas mengangkut penumpang, dan keempat menekan fitur keselamatan. Yang pertama kecepatan dan dalam bepergian. Di sini Hyperloop itu memiliki nantinya dapat bepergian dengan kecepatan hingga 1000 km per jam. Lalu desain yang lebih sistematis. Desain yang lebih sistematis di sini desainnya nantinya desainer akan memikirkan aerodinamis dari desain Hyperloop teknologi sendiri. Jadi aerodinamis ini nantinya akan memiliki manfaat supaya hyperteknologi nanti dapat melesat dengan cepat. Yang ketiga, kapasitas pengangkut penumpang. Sebenarnya kapasitas mengangkut dalam penumpang ini sudah dipikirkan oleh desainer. Nah, di mana nanti dapat menampung hingga 100 orang per kapsulnya. Yang keempat, peningkatan fitur keselamatan. Desainer sudah pastinya untuk secara terus-menerus gitu pastinya sudah memikirkan keselamatan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ketika mengeluarkan model baru, seharusnya sudah memikirkan keselamatan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kesimpulannya, yaitu teknologi Hyperloop merupakan bentuk transportasi umum alternatif yang luar biasa untuk transportasi saat ini sekaligus maupun menggantikan sistem transportasi yang mahal dan lambat pada saat ini. Selain memberi kenyamanan pada penumpang, dan dengan mengurangi tekanan udara pada kapsul, memungkinkan untuk bergerak dengan kecepatan yang tinggi dalam tabung. Dengan demikian harus disadari bahwa teknologi ini masih dalam tahap primitif dengan beberapa celah dan sebelum implementasi. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami bertiga. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.